Bapak semuanya? Kabarnya hari ini sehat? Oh, ada nggak hadir? Ini nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Siapa? Soal sekretaris? Siapa yang nggak hadir? Agus? Kenapa si Agus? Oke, berarti semuanya 25 orang ya? Oke, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Tolong anak kami mau menerangkan sebentar. Balikkan nomor kursinya, ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita setting dulu sebentar. Kita bikin tepuk buha seperti biasa ya. Kita mulai ya, masih ingat kan? Masih. Oke, kita mulai. Tepuk buha. Ya, kita kirim cuma di hanya kirim sama si Priscilla. Kita mulai tepuk buha. Oke, pelajaran kita hari ini itu dia, ada di slide judulnya berpikir komputasional dan literasi digital. Apa kan? Sebelum sampai di situ tanya dulu, siapa yang pernah pegang komputer? Pernah operasikan komputer atau laptop atau komputer, walaupun nggak punya di rumah. Siapa yang pernah? Kau yang pernah? Pernah di mana? Ngapain? Kau ngapain itu di laptop? Ngapain kamu di laptop? Nonton YouTube. Sama kita di sini ya, si Jaila. Ngedit apa? Mencari gambar terus di frame itu berarti sudah menggunakan komputer itu dengan baik. Itu laptop ya. Nah, jadi kata dasar komputasional ini maksudnya adalah berhubungan dengan komputer. Kalian kan sudah pernah nengok laptop walaupun belum pernah dipegang. Laptop tahu kan? Tahu. Komputer tahu kan? Tahu. Seperti di ruangan Ibu Ami itu komputer. Nah, ini yang di meja Ibu itu laptop. Laptop itu komputer yang bisa dibawa-bawa. Itu dia. Jadi kita bahas dulu sekarang apa maksudnya itu berpikir komputasional. Ini dia. Apa itu berpikir komputasional? Ini dia. Ini dia. Silakan dibaca, Desi. Nampak? Silakan dibaca. Kok suaranya? Definisi berpikir komputasional atau computational thinking adalah sebuah pendekatan pemecahan masalah yang terinspirasi dari cara berpikir komputer. Ini melibatkan pemecahan masalah kompleks menjadi langkah-langkah kecil yang tekstur fisik. Oke, ngerti? Kan dibacanya. Kamu juga ngebaca. Pertanyaan Ibu, ngerti apa yang dibacanya? Dengarkan. Berpikir komputasional itu artinya kita berpikir seperti komputer. Komputer itu ada masalah besar dikecil-kecilkannya. Misalnya tadi ini si Jaila mau ngeprint gambar. Jadi nggak langsung diprintnya, dicarinya dulu gambarnya, dieditnya dulu, ujung-ujung nanti diprintnya. Nggak langsung dia mau ngeprint langsung keluar, nggak. Jadi kita buat langkah-langkah, ada langkah-langkahnya dari kecil, hasilnya nanti jadi besar. Itulah berpikir komputasional. Dalam kehidupan sehari-hari, kau juga pasti pernah melakukan berpikir komputasional ini. Nanti kita tunjukkan contohnya. Tapi ada 4 alurnya. Ini dia, ini elemennya. Ada 4 itu ada di buku kalian nanti ya, di LKS. Ini dia. Ada dekomposisi. Ada nanti pengenalan pola. Ada abstraksi, kemudian ada logaritma. Yang 4 ini harus berturut-turut. Makanya ada tanda panahnya. Harus tersusun. Mula-mula ada dulu masalahnya. Dipecah-pecah dulu masalahnya. Setelah itu dicari, apa sih masalahnya, apa sih, bagaimana sih ini masalah apa sih, ini masalah, misalnya, si ini tidak datang ke sekolah, itu masalah besar ini ya. Akhirnya dicari
cari tahu. Oh si Indra, oh saya tanya Bu, ternyata dia nggak punya jajan, nggak mau dia sekolah karena nggak jajan. Jadi kecil saya, tadi masalah nggak sekolah besar. Sekarang dipecah, oh dia nggak sekolah gara-gara nggak punya jajan. Dikecilkan. Terus dikenali polanya dan identifikasi pola untuk menemukan solusi. Oh kenapa si Indra nggak punya jajan? Mamanya di luar tadi berangkat, belum bangun dia, mamanya udah pergi kerja, jadi dia nggak punya jajan. Oh mamanya tadi lupa jumpa tadi tapi lupa. Oh si Indra dihukum, mamanya nggak kasih uang. Kan kau jadi bisa memikirkan apa masalahnya. Sekarang apa solusinya? Kalau si Indra misalnya nggak ketemu mamanya tadi kan mamanya cepat pergi, harusnya apa solusinya? Kalau andainya begitu, misalnya si Indra nggak jumpa Bu sama mamanya, dia terlambat bangun Bu, jadi mamanya sempat pergi sekolah. Kira-kira solusinya itu supaya tidak terjadi lagi apa? Cepat bangun, ya kan? Nah kalau ini masalahnya, si Indra dihukum mamanya nggak dikasih jajan 1 bulan. Kira-kira rindu solusi masalah itu apa? Dia dihukum gak kasih jajan karena dia nakal, biasanya nakal lah si Indra ini. Kira-kira solusi supaya akhirnya dia dapat jajan apa? Gak ada lagi. Ada lagi solusi yang lain tapi minta maaf. Kan ada solusinya. Tapi bagaimana kalau solusi begini? Mencuri nyong mama ibu. Bisa jadi solusi? Bisa. Tetapi tidak logis. Nomor 2, solusi yang efisien. Apakah itu efisien? Tidak, malah menambah masalah, ya kan? Malah menambah masalah kan kalau mencuri. Apakah dia kalau dicuri nyong mamanya dia dapat jajan? Dapat. Tetapi apakah itu solusi yang efisien? Tidak. Jadi berpikir komputasional itu harus solusinya harus efisien. Baru nih memfokuskan informasi yang penting saja dan mengabaikan informasi yang tidak relevan. Misalnya, oh tadi si Indra ini karena mamanya begini, karena dia nakal. Nggak usah kau bahas kenapa dia nakal, gara-gara dia tidur begini dan sebagainya 5 hari yang lalu Bu. Nggak usah pikirkan itu 5 hari yang lalu. Setahun yang lalu Bu, si Indra pun begini. Nggak usah. Fokus kita dengan masalah si Indra ini, kita mau cari solusi. Nggak usah kau bahas tentang kakaknya si Indra kayak gitu ya, menggosip kau. Kan gitu juga kan, menggosip kan. Kakaknya sih, alah jangan kan si Indra, ini jangan aja. Ada kawanku namanya, sebut saja namanya Mawar. Mus, gitulah kau itu kan, mulai menggosip kau sama kawanmu. Ya kan gitu kan? Akhirnya kayak mana? Akhirnya mengambang. Lupa kita masalah si Indra tadi. Padahal itu masalah si Indra. Ujungnya sampai lah ke pacar si Nirvana. Sampai jadi cerita ini ke pacar si Nirvana. Karena kenapa? Karena kita tidak mengabaikan informasi yang tidak penting. Tapi kalau kita fokus sama si Indra, ya pasti solusinya pun akan dapat. Dan terakhir, susun langkah-langkahnya. Indra, jadi besok kau pas jumpa sama mama, datanglah kau baik-baik ya. Kasih solusinya, kasih jalannya. Jangan langsung kau bilang, minta maaf sama mama. Siapa tahu si Indra ini gak pandai minta maaf. Ya kan? Siapa tahu. Jadi ajar dia. Karena ada pas lagi duduk mamamu, ada hati lah, kusuk-kusuk lah dia. Kan gitu ya kan mencari kusuk-kusuk lah dia. Baru bilang, minta maaf. Coba kalau begini, kau bilang, berarti kau minta maaf. Si Indra gak ngerti lah, langsung minta maaf. Ya, oke. Dimaafkan mamanya dong. Tapi mamanya. Iya kan? Jadi kita harus pandai mencarinya. Solusinya itulah, kalau kau pandai, itulah yang kau lakukan. Berpikir komputasional. Sekarang kita lihat ini di layar ada contoh-contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ini dia. Yang pertama, ini gambar apa itu? Lego. Menyusun Lego. Yang mana digabungkan dengan yang mana? Itu kan ada langkah-langkahnya kan? Itu kan dia, kalau kau pandai menyusun Lego, berarti kau sudah menerapkan berpikir komputasional. Itu yang kedua. Puzzle. Ada nanti gambar, dipotong-potong dia begini berkelungkup, akhirnya dipisah-pisah. Gabungkan balik. Bersatu nggak nanti dia, jangan berubah gambarnya. Ya kan? Kalau salah nyusun.
mencuci baju. Yang sudah pernah? Ya, kalau boleh ditanya. Bagaimana langkah pertama mencuci baju? Ambil air, terus diapain? Pakai rinsonya, terus diapain? Hah? Dibasuh. Apa dibasuh? Dikucap, dibundar, baru diapain? Dibilas, terus diapain? Dijemur, baru dilipat, gitu kan? Gitu kan? Adakah di sini yang pernah salah urutannya? Di luar dijemur dia bagus. Jangan baru, atau enggak duluan dijemurnya kan? Baru dikucek-kuceknya langsung dipakai. Apakah itu jadi kain bersih? Tidak. Jadi kalau kamu melakukan urutannya dengan benar, berarti kau sedang melakukan berpikir pemutasawana. Ngerti? Sekarang ibu punya ini. Ini namanya kayak puzzle dia, tapi dalam matematika tangram. Tangram. Apa namanya? Tangram. Jadi sekarang kita akan berpikir komputasional untuk praktek menggunakan ini. Jadi nanti ibu balikan ini satu lembar satu kelompok. Mau gunting kan? Nah, jadi kamu gunting nanti di kelompokmu ini, kamu gunting, terus ibu tunjukkan nanti gambarnya. Kau ikuti, kau susun nanti petak-petak ini sesuai dengan gambar yang ibu buat di depan. Jadi sekarang dulu ibu bagikan, terus nanti kamu gunting. Itu aja dulu kerja kita sekarang, ngerti? Ya ini dia. Kenapa guntingnya? Ini siapa yang nggak punya gunting ini ada? Nah, siapa yang ketinggalan di kelompoknya? Ya. Gambarnya kalian ikuti melalui potongan-potongan. Berapa potong? Udah lihat tadi bilang berapa? 7? Pas 7 semua? Oke, siapa nanti yang paling cepat langsung 7 tangan? Ya, langsung 7 tangan kelompoknya. Kita tengok. Kita bikin poinnya. Oke, ini dia tanggungannya tadi awalnya kan? Begini kan? Oke, sudah kita potong. Oke, gambar pertama. Ini. Ayo. Bikin. Itu dia. Ya, ayo. Bekerja sama. Itu kan bekerja sama. Ayo, bikin. Gambar sapi. Nah, ayo. Sesuaikan warnanya. Ayo. Aduh. Bagaimana? Ya, ini dia. Ini. Tengok dulu ini. Mana? Udah, Bu. Lain kali usulnya dirapatkan biar nampak sapinya. Kayak gitu kurang nampak dia. Ini segitiga kali kenapa begini? Bagus kan dia. Oke, aman lagi. Berapa kepiting? Mau ke mana? Mana bebeknya? Ini orang
kelompok. Kelompok berapa kalian? Kelompok 4. Ini kelompok 4. Berhasil ya kelompok 4 ya. Ini dia kelompok 4. Oke. Perahu. Ini perahu. Ayo. Ini dulu ada nilainya. Mana? Oke, tepuk tangan kelompok. Oke. Sekarang nggak ada warnanya. Oh, susah. Oh. Segitiga. Ayo, nggak ada warnanya. Ayo. Tengok dia. Ya. Oke ya, kelompok 3, 4 ini Bu. Kelompok 4. Ya, kerjakan itu tugasnya. Selesai nanti boleh. Jangan. Itu soalnya. Semua dinilai ya. Jadi sekarang ini kita ambil kesimpulan pelajaran kita. Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang logis, terstruktur sehingga menghasilkan solusi yang efisien. Jadi itu ya, sudah kita praktekkan tadi. Diharapkan mulai sekarang kau sudah mengerti bahwa berpikir komputasional itu tidak harus pakai komputer. Kalian nggak pakai komputer kan? Ya. Cara seperti itu pun sudah dianggap berpikir komputasional. Oke, sekarang bagaimana perasaanmu belajar kita hari ini? Siapa yang mau belajar refleksi? Boleh tulis tangan. Bagaimana perasaannya? Bagaimana pelajarannya menurutmu? Ya, tunjuk. Ya silakan dulu. Kau, bagaimana perasaanmu? Seru, ya, seru. Untuk si Lirana tanya, bagaimana perasaanmu belajar kita hari ini? Senang. Nanti LKS-nya di rumah dibaca kan waktu kita udah habis ini. Jadi LKS-nya nanti di rumah dibaca-baca. Minggu depan Ibu tanya apa yang sudah kau pelajari dari LKS itu dan apa yang sudah kau pelajari hari ini. Paham? Paham. Itu tampangnya boleh disimpan. Minggu depan kita lagi. Kalau ada waktu lagi kita buat ada permainan ya. Oke? Karena pelajaran kita sudah selesai. Kamu belajar selanjutnya? IPS? Oke. Ibu nanti keluar tunggu gurunya ya. Oke, silakan untuk pelajaran kita sayang dengan berdoa. Kita telah selesai, mari kita berdoa pegang dan berdoa dimulai. Oke, terima kasih semuanya.